kita mulai pembelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kalian hari ini? Baik. Sebelum Ibu memberikan asesmen, tolong diperiksa kembali ya kebersihannya. Yang masih ada sampah, tolong dibuang ya sampahnya. Rahel? Iya. Ayo. Sampahnya dibuang dulu. Hari ini udah ya. Hari ini tolong nih. Ini sampahnya. Ibu harapkan ya setiap kalian akan memulai pembelajaran biasakan ya, kalau membuang sampah itu dibuang pada tempatnya ya, jangan dibuang ke tempat meja kolong meja ya, jadi setiap habis makan tolong dibersihkan, tolong dibuang ke tempat sampah. Kemudian untuk kerapihan, silakan diperiksa dulu kerapihannya. Sudah rapi? Ayo, yang belum rapi dirapikan, dimasukkan. Yang belum dimasukkan terima kasih ya kalian.
Terima kasih. Nah, minggu hari ini ya, kemarin Ibu sudah memberikan tugas ya kepada kalian. Materinya hari ini apa? Proses bisnis dalam bidang pemasaran. Minggu kemarin, Ibu sudah menjelaskan tugas yang hari ini akan kalian pelajari ya. Nah, hari ini Ibu akan menggunakan pembelajaran PJBL, yaitu Project Business Learning ya. Nah, Ibu, di sini kalian akan belajar membuat suatu produk ya. Produknya nanti akan menghasilkan dari produk yang dibuat kemudian kalian jual. Nah, di sini nanti Ibu akan membagi kalian itu menjadi dua kelompok pembelajaran. Yang pertama yaitu kelompok digital marketing dan yang kedua yaitu kelompok direct marketing. Ya, untuk mengetahui apakah kalian itu akan mengikuti direct ataupun digital marketing, nah Ibu akan memberikan assessment terlebih dahulu. Nanti Ibu akan memilih dari hasil jawaban kalian mana yang kalian itu bakatnya di digital marketing dan mana di yang direct marketing. Nah, itu ya. Sebelum ke assessment, nah Ibu ini di sini siapa yang tidak masuk hari ini? Kaita sama Faris. Nah, kenapa? Kaita sama Faris. Kaita terus Faris. Berarti dua orang ya yang tidak masuk hari ini. Mudah-mudahan yang sakit dicepat sehat kembali ya, agar besok bisa melakukan aktivitas sekolah. Kemarin kalian sudah melakukan keyakinan jadi ingat bahwa pada saat pembelajaran Ibu, keyakinan kelas kalian itu satu yang kesepakatannya yaitu bermusyawarah dengan baik, kemudian bersikap jujur, kemudian saling menghargai sesama teman, kelas nyaman dan bersih, kemudian tidak membuat keributan saat belajar. Dan ingat, ini kesepakatan kita pada saat pembelajaran Ibu. Ya, ini harus dilaksanakan. Melakukan mindfulness terlebih dahulu. Disimpan dulu ya, yang masih memegang pensil atau pulpen tolong disimpan dulu. Manfaat dari mindfulness ini ya untuk kalian itu merasa nyaman, bahagia dan menyenangkan sehingga terjadilah sebuah relaksasi ya. Jadi sudah siap semuanya? Nah, kalau sudah, pejamkan mata kalian. Pejamkan. Ayo pejamkan. Sudah, kalau sudah dipejamkan, keluarkan semua beban kalian yang ada di dalam hati kalian. Ya, kosongkan pikirannya, tenangkan. Nah, kalau sudah, hembuskan, tarik perlahan. Ya, udah, tarik, keluarkan melalui hirup, melalui hidung, keluarkan melalui mulut ya. Tarik, hirup udaranya, hembuskan. Coba sekali lagi, tarik nafasnya, kemudian hembuskan. Tarik lagi, kosongkan pikirannya, keluarkan unek-unek yang ada di dalam hati kalian agar semua beban yang ada di dalam tubuh kalian itu
terbuang ya. Ya, sekarang dibuang lagi, sekali lagi buang, hembuskan nafasnya, buang dari mulut. Sudah merasa tenang? Tidak. Dan ya, mudah-mudahan dengan mindfulness hari ini ya, semua beban yang kita rasakan keluar dan menghasilkan energi yang positif. Kita semua ya. Materi proses bisnis dalam bidang pemasaran di sini. Nah, di sini Ibu sebelum ke materi ya, ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran dari proses bisnis dalam bidang pemasaran ya, yang pertama. Nah, di sini tujuannya itu untuk mencari informasi tentang ruang lingkup bisnis dalam pemasaran. Kemudian yang keduanya yaitu untuk mendeskripsikan konsep dari pemasaran. Yang ketiga menjelaskan proses bisnis dalam bidang pemasaran ya secara menyeluruh dari berbagai jenis usaha. Kemudian yang keempatnya untuk menganalisis lingkup yang berkaitan dengan pemasaran baik konvensional maupun pemasaran digital. Dan yang terakhir yaitu tujuannya untuk menganalisis pengelolaan bisnis dalam bidang pemasaran. Nah, yang tadi Ibu akan bagi dua, yaitu kalian nanti akan praktek di menganalisis lingkup yang berkaitan dengan pemasaran konvensional dan pemasaran digital ya. Karena di minggu kemarin kalian sudah masuk ke konsep pemasaran ya, dan menjelaskan proses bisnis dalam bidang pemasaran ya. Berarti materi yang akan kita bahas hari ini yaitu menganalisis lingkup yang berkaitan dengan pemasaran konvensional dan pemasaran digital. Nah, di sini ada ini apa namanya? Kuis ya. Nah, perhatikan. Di sini kalian tinggal memilih mana ada istilah-istilah dari pemasaran. Ya, coba. Kelly. Silakan. Mungkin lebih baik kita dari menjangkau audiens lokal atau memperluas saya pelanggan. Nah, bagus ya. Jawabannya di sini sangat bagus. Jadi menurut Silvi yang lebih dominan, mana yang lebih dominan pemasaran offline atau online? Menurut Silvi adalah dua-duanya sangat efektif tergantung dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh si penjual tersebut. Nah, kalau misalkan yang penjualannya secara online mungkin akan lebih lebih bagus ya digunakan kalau pemasaran online dilakukan. Tapi bagi yang penjualan offline, nah yang lebih bagus adalah pemasaran yang secara offline. Nah, itu jadi tergantung dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh si penjual tersebut. Tapi kebanyakan sekarang itu ada yang offline, ada yang online. Jadi semua perusahaan itu dia melakukan online dia dan offline juga ya. Tapi bisa-bisa semuanya itu bisa dilakukan. Bagus ya Silvin, terima kasih jawabannya. Berarti Silvi sudah memahami materi tentang pemasaran offline dan online. Nah, baik. Nah, Ibu ada pertanyaan yang kedua. Yang kedua itu bagaimana input dan output
output proses bisnis dalam bidang industri dan pemasaran. Ya, siapa yang bisa menjawab? Proses dari input atau output? Rahel, Vanessa. Input proses dalam bidang pemasaran adalah sumber daya utama dari suatu proses. Ruang lingkupnya seperti bahan mentah, bahan penolong, tenaga kerja, dan lain-lain. Sedangkan outputnya adalah hasil akhir yang diinginkan yang berasal dari sumber atau input dan telah melalui rangkaian proses. Ya, bagus ya. Yang dijawab Vanessa itu bagus, sudah benar ya. Jadi bagaimana proses dari input atau output di bidang industri dalam bidang pemasaran. Jadi proses inputnya yaitu dimulai dari bahan-bahan mentah. Nah, kemudian kalau yang outputnya berarti dari rangkaian hasil yang akan dibuat menjadi suatu produk. Nah itu ya. Jadi input itu si produk barang yang datang ya diinput terlebih dahulu diproses kemudian diolah menjadi suatu produk. Nah ini adalah input dan output dari proses bisnis dalam bidang pemasaran. Terima kasih ya Vanessa yang sudah menjawab dengan baik ya. Kemudian Sesma dibuat mengirimkan linknya di grup ya, silakan dibuka dan dikerjakan. Silakan dijawab. Yang tadi Ibu kirimkan di grup, silakan dibuka, diklik, dan kemudian silakan dijawab ya pertanyaan yang Ibu kirimkan. Sudah? Nah, kalau sudah dijawab, tinggal dipilih. Baik ya, sudah ada di sini hasil dari pengisian kalian ya. Nah, berarti di sini Ibu akan membagi pembelajaran kalian itu menjadi 2 pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu yang kelompok digital marketing dan yang kedua yaitu kelompok direct marketing. Itu ya. Atau penjualan ya di ruang video ya, di ruang P3 yaitu di ruang digital. Nanti kalian akan melakukan live di TikTok kalian masing-masing ya. Jualannya terserah kalian mau menjual produk apa yang diminati oleh kalian sendiri. Nah, kemudian untuk yang direct marketing, nah itu untuk produknya ya kalian terserah mau menjual produk apa, tentukan produknya mau produk apa. Nah, boleh kalian mengambil produknya yang ada di Raja ya, yang ada di sekolah kita. Nah, nanti kalian ambil, kalian ulas, dan kemudian kalian jual ya. Dan jangan lupa dibuatkan brosur untuk kalian nanti melakukan penjualan ya. Silakan melakukan penjualannya, boleh dimanapun ya, ada di lingkungan sekolah, boleh masuk ke kelas ke kelas yang ada di jurusan pemasaran ataupun boleh juga di luar jurusan pemasaran ya. Nah, kalian silakan
di luar dari yang diberikan ya, silakan kalian tonton ya YouTube-nya. Nah ini linknya ibu akan share di grup ya, link YouTube tersebut. Nah kemudian nanti kalian buka dan tonton ya, agar kalian lebih paham lagi tentang materi proses bisnis dalam bidang pemasaran. Nah, di sini sudah dibuka? Sudah dibuka? Dilihat? Sudah? Sudah dilihat? Sudah. Sudah paham? Ah. Nah, jadi pemasaran di sini lihat memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama itu fungsi apa? Yaitu fungsi pertukaran. Ya, fungsi pertukaran. Kemudian yang kedua ada fungsi distribusi. Dan yang ketiga adalah fungsi perantara. Nah, di sini fungsi pertukaran ya berarti kalian itu ya mengalami antara penjual dan pembeli ini akan mengalami saling tukar. Si penjual membutuhkan uang atau keuntungan, kemudian si pembeli yaitu dia membutuhkan barang atau produk ya, baik barang ataupun jasa. Kemudian di sini fungsi distribusi. Berarti fungsi distribusi di sini yaitu fungsi untuk menyalurkan suatu barang. Jadi ada yang melakukan pelantarannya, jadi penjualannya tidak secara langsung, tetapi melalui pelantaran. Ya, nah kita lanjut kemudian. Di sini siapa saja pelaku pemasaran? Nah, pelaku pemasarannya ada 3. Yang pertama yaitu pemasar, yang kedua prospek, dan yang ketiga pasar. Nah, pemasarnya siapa? Berarti orang yang akan memasarkan produk, yaitu kalian nanti akan memasarkan produk. Nah, kemudian prospeknya dari siapa? Pasar. Kemudian yang ketiga yaitu pasar, berarti tempat kalian melakukan penjualan. Baik, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok pembelajarannya masing-masing. Ya, kelompok digital dan kelompok digital dan kelompok direct marketing. Silakan. Dicek kok dari sekarang harganya terbatas. Mbak Dea bisa milih murahan 5.000 aja, murah. Beli 2 10.000, beli 2 dapat 3 10.000, agak apa-apa murah. Beli aku 2. 2 ya ini dari kedua gratis 1 ya, lagi promo. Kedua gratis 1 ya, makasih. Terima kasih. Ya, sama-sama terus, semoga enak ya. Kami di sini mau mempromosikan produk dari namanya Saleh. Harganya 5.000. Terima kasih.
kemungkinan kami menyediakan kiloan. Untuk harga 1 kilonya itu 20.000 Kak. Dan di toko kami lagi ada diskon besar-besaran. Untuk harga 24 kilonya itu jadi harga 15.000 saja Kak. Oh iya, boleh Kak, sini Bapak lihat. Oh, boleh. Lihat dulu ya Kak. Oh iya, ini kayaknya enak deh. Bisa dibawa kemana-mana ya. Saya mau beli 3 dong. Iya, berarti kalau jadi kakak belinya per pieces ya? Ya, kalau per pieces kita lagi ada diskon nih Kak, beli 2 gratis 1. Jadi untuk harganya cuma kakak ngasih 10.000. Oh iya. Jadi Kak untuk makanannya ini. Terima kasih Kak, terima kasih ya Kak. Ya, makanannya yang sudah membeli produk kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini ucapan terima kasih. Nah, perhatikan sebelum mengakhiri pembelajaran, nah Ibu ingin melakukan konsentrasi terlebih dahulu ya. Kita hai. Konsentrasi kembali ya setelah kalian melakukan praktik ya. Nah di sini Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran